Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Premium Product Fair atau JI Premium 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center dari 5 hingga 8 September. Acara ini menampilkan produk-produk unggulan dari Korea, termasuk dalam pavilion K-Lifestyle, K-Beauty Avenue, dan sajian khusus halal. Pameran ini tidak hanya menjadi platform bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memamerkan inovasi mereka, tetapi juga membuka peluang bisnis internasional sekaligus memperkuat hubungan perdagangan global, termasuk dengan Indonesia. Inovasi dan kualitas produk dari Korea, mulai dari kecantikan hingga teknologi halal, mendapat perhatian khusus. Beberapa pavilion menarik perhatian khusus seperti K-Beauty Avenue dan sajian khusus halal yang mencerminkan keragaman produk Korea dalam memenuhi kebutuhan global. Tak hanya produk unggulan, suasana profesional juga tercipta di area Big Buyer Lounge, di mana para pelaku bisnis terkumpul untuk membangun jaringan dan kerjasama. Pameran ini juga menjadi platform penting bagi usaha kecil dan menengah Korea untuk menunjukkan kapabilitas mereka di pasar global. JI Premium 2024 tidak hanya menjadi ajang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Korea, tetapi juga menjadi tempat bagi pelaku bisnis untuk bertukar informasi, membangun jaringan, dan menjajaki peluang kerjasama di masa depan. Dengan beragam pavilion tematik dan fasilitas pameran kelas dunia, pameran ini diharapkan menjadi ajang yang sukses dan memberi dampak positif bagi perkembangan industri Korea di pasar internasional. Oyo Hotels and Homes adalah jaringan hotel terbesar di Asia Selatan yang didirikan dengan satu misi, membantu orang menemukan tempat sempurna dimanapun. Oyo berada lebih dari 80 negara dengan total lebih dari 35.000 hotel dan lebih dari 1.200.000 kamar di seluruh dunia. Oyo Rooms, umumnya dikenal sebagai Oyo, adalah jaringan layanan perhotelan dan hotel hemat di India. Didirikan pada 2013 oleh Ritesh Agarwal dan sejak itu berkembang menjadi sekitar 8.500 hotel di kota-kota di India, Malaysia, Nepal, Tiongkok, dan Indonesia. Oyo masuk ke Indonesia pada Oktober 2018 dan tumbuh signifikan dalam setahun. Oyo adalah jaringan hotel nomor 1 di Indonesia, berlokasi di lebih dari 100 kota dan memiliki lebih dari 1.300 properti di bawah naungan Oyo Indonesia. Pada September 2019, Oyo memiliki valuasi sebesar 10 miliar US dollar. Sebagai perusahaan tech hospitality, secara konsisten Oyo konsisten memperkuat identitas sebagai pemimpin pasar yang mendukung percepatan pencapaian target pemerintah dengan mendukung penerapan CHSE atau Clean Health Safety Environment and Sustainability pada mitra properti. Mari kita simak bersama talk show berikut untuk lebih mengenal mengenai Oyo Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan. Halo sahabat Eljon, perkenalkan saya Randy, Putra Pariwisata Nusantara Terpilih 2024. Dan di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan orang yang sangat-sangat hebat, yaitu Ibu Nelvi dari Oyo Indonesia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara jauh tentang Oyo Indonesia. Dan sebelumnya Bu, aku untuk memulai percakapan dulu nih, kira-kira bisa dijelasin nggak sama teman-teman dan sahabat Eljon, apa sih Oyo itu? Gitu. Oke, Oyo itu adalah jaringan hotel yang saat ini sudah tersebar luas di hampir di seluruh kota di Indonesia. Awal mula Oyo itu masuk ke Indonesia tahun 2018. Memang asalnya dari India, tapi saat ini kita sudah tersebar di hampir 100 negara lebih. Oke, kalau misalkan di Indonesia itu tuh udah di berapa provinsi Bu? Apakah udah di semua provinsi atau? Oke, saat ini Oyo sudah tersebar hampir di seluruh kota, baik kota kecil ataupun kota besar, dan kita sudah punya 2.600 properti lebih. 2.600? Betul, dengan beberapa kategori ya. Oke, kalau di Asia Pasifik tuh Bu, ini kan dari India dan Indonesia itu marketnya sudah ada lah. Nah, untuk di Asia Pasifik itu di negara-negara apa aja Bu? Kita sudah ada di Singapura, Thailand, Jepang, hampir banyak ya negara-negara yang memang sudah ada Oyo gitu, karena memang kita concernnya di budget hotel. Budget hotel ya, oke. Nah terus Bu, aku mau nanya, mungkin kan sekarang ini sudah banyak sekali budget hotel nih yang ada, terutama di Indonesia, di Singapura juga. Pertanyaannya adalah apa sih yang membuat Oyo berbeda gitu? Oke, pertama dari sisi harga ya, karena memang Oyo ini marketnya dari low to medium, jadi memang harganya bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat.
karena kita juga kelebihannya kita bekerja sama dengan beberapa travel agent, community dan corporate. Jadi mungkin untuk corporate ataupun travel agent atau community yang memang butuh penginapan dengan low budget tapi tidak menyampingkan fasilitas, itu bisa langsung booking di Oyo. Oke. Nah, berarti Bu kalau misalkan untuk bisnis itu fasilitas-fasilitas Oyo juga cocok ya untuk meeting bisnis dan lain-lain. Betul, kita ada beberapa kriteria hotel, ada yang memang memiliki restoran dan swimming pool juga, jadi cocok untuk bisnis ataupun family. Ya, tapi kita juga ada yang memang harganya sangat low budget, cocok untuk backpacker. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman backpacker juga nih cocok nih kalau misalkan untuk stay di Oyo juga. Betul, ya, Mbak ya. Betul. Nah, Bu, aku juga pengen nanya nih untuk Oyo sendiri, kira-kira target marketnya itu siapa aja sih gitu? Sebenarnya target market kita itu cukup luas ya. Dari mulai dari mahasiswa ataupun dari corporate yang memang membutuhkan low budget. Ataupun backpacker gitu. Jadi memang merata sih, karena kan nggak semua orang punya budget yang memang di bintang 3 ke atas ya. Benar. Jadi ini lebih bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Ya, gitu. Jadi lebih aksesibel juga ya, Bu ya. Betul. Dan kita pun sudah punya aplikasi sendiri. Jadi mungkin teman-teman juga kalau misalnya mau searching model properti Oyo atau terdekat dari venue-nya di mana, itu sudah bisa. Mungkin bisa dikasih tahu juga Bu, aplikasinya bisa di-download di mana dan nama aplikasinya apa? Sebenarnya aplikasinya bisa di-download di App Store ataupun di Play Store ya, dan itu namanya Oyo aja. Oyo aja ya. Jadi langsung muncul tuh ya, Oyo. Betul. Ada nggak sih Bu perbedaan kalau misalkan kita booking nih atau reserve suatu kamar melalui aplikasi dan langsung gitu loh? Apakah ada diskon atau promosi tertentu, voucher tertentu? Sebenarnya kita punya 2 channel ya, offline dan online. Kalau online itu booking melalui aplikasi, biasanya ada diskon-diskon tertentu yang memang sudah default di aplikasinya. Tapi kita juga untuk dari sisi offline, mungkin ada corporate, travel agent, community, ataupun perorangan, itu kita punya tim sales offline-nya juga. Gitu. Jadi nanti lebih ke bisa nego, lalu kalau misalnya memang butuh grup booking, itu bisa langsung ke kita juga. Kalau misalkan untuk tim sales offline nih Bu, itu tuh kita bisa berjumpa tim sales offline Oyo Indonesia lewat mana atau di mana gitu? Sebenarnya kontaknya itu ada di Instagram resminya Oyo Indonesia, official Instagramnya. Tapi kalau misalnya memang butuh pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi saya juga sih. Di nomor 0811 123 520. Itu dia ya guys ya. Tadi kalau misalnya ini bertanya-tanya grup booking, mungkin untuk booking untuk bisnis juga, bisa langsung ditanya di nomor tadi ya, teman-teman dan sahabat John. Bu, untuk terakhir nih, kira-kira closing statement gitu untuk penutup, apa yang Ibu ingin sampaikan ke para sahabat Eljon yang ada di rumah? Kalau butuh penginapan di Oyo aja. Kalau butuh penginapan di Oyo aja. Guys, itu dia tadi perbincangan kami dengan Oyo Indonesia. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Bye-bye.